datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami mau taat dan setia hanya kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau taat dan setia pada janji-Mu, Tuhan, pada kehendak-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ini kami, anak-Mu, Tuhan. Jadikan kami seturut kehendak-Mu. Biarlah hidupku jadi alat kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ini kami, anak-Mu, Tuhan. Ini kami, anak-Mu, datang sujud di kaki-Mu, menyembah-Mu. Oh, ini kami, anak-Mu, bentuk turut kehendak-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku
berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita boleh berjumpa pagi hari ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Semuanya karena kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan. Pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Baik, kalau sudah ketemu, kita akan baca. Begini bunyi firman Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji nama Tuhan. Ayat yang luar biasa memberkati saya khususnya. Ketika saya membaca ayat ini, rasanya semangat saya kembali dipulihkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya seringkali dalam kehidupan ini, kita ini banyak beraktivitas. Setiap harinya mungkin ada tugas dan tanggung jawab yang Bapak Ibu sedang kerjakan, yang menjadi tugas rutinitas setiap harinya. Dan ada kalanya tugas, tanggung jawab, aktivitas kita di sepanjang hari, itu kita menemukan hal-hal yang di luar apa yang tidak kita harapkan. Saya yakin setiap kita ingin sesuatu yang semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan sukses itu menjadi keinginan kita. Semuanya dalam keadaan baik, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan kesuksesan boleh hadir dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita kita menjadi sempurna. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kadang-kala kita juga menemukan satu hal di mana hari ini atau hari itu kita ngalami sesuatu yang gak bisa kita selesaikan. Bahkan itu mempengaruhi aktivitas kita dalam seharian. Sehingga kita mungkin kehilangan sukacita. Kenapa? Karena apa yang kita harapkan tidak terjadi. Mungkin yang kita harapkan ternyata harus tertunda. Contoh misalnya, ini hal yang sepele. Ketika saudara harus berangkat bekerja di pagi hari, saudara menyalakan sepeda motor atau mobil atau kendaraan apalah yang saudara miliki. Terus tiba-tiba baru saja berjalan beberapa meter, ternyata bannya kempes atau bannya bocor. Padahal di rumah tidak ada pompa ban mungkin, tidak ada tukang tambal ban dekat daerah itu. Maka itu bisa membuat mood kita itu berubah. Mungkin hati kita menjadi kesal dan ya macam-macam, setiap orang beda-beda ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Belum hal-hal yang mungkin ada yang lebih besar lagi. Nah, artinya bahwa dalam aktivitas hidup kita, ada kalanya kita menemukan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat
diri kita semakin semangat dalam kehidupan ini, tetapi juga ada fakta-fakta yang terjadi di luar dugaan kita, bahkan yang tidak kita inginkan. Tetapi pagi hari ini, ada satu firman Tuhan, kalau kita dengar dan kita renungkan baik-baik, ini boleh memberkati kita. Coba saya baca lagi ya. Dikatakan di sini dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa ayat ini saudara. Tuhan akan berperang untuk kamu, untuk kita semuanya. Apalagi kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. Kalau Tuhan sudah mengatakan ini, Tuhan akan berperang untuk kamu. Maka sebenarnya apa sih yang menjadi kebimbangan kita? Apa yang perlu kita takutkan? Kalau firman Tuhan mengatakan demikian, itu berarti Tuhan menjamin bahwa apapun yang kita akan hadapi, seberapa sulit, seberapa besar persoalan kita yang akan datang mungkin, yang sekarang mungkin kita hadapi. Janji Tuhan itu tetap dari dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Karena Dia Allah yang baik. Dia katakan Tuhan akan berperang untuk kamu. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Pagi hari ini kalau saudara merasa bahwa saudara ditinggalkan Tuhan, saudara seperti jauh dari Tuhan, kayaknya Tuhan itu benar-benar tidak memperhatikan saudara, saudara salah. Karena sebelum saudara menghadapi masalah, firman Tuhan ini sudah ada. Firman Tuhan ini memberikan jaminan. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita pagi hari ini. Akan mungkin sebelum kita beraktivitas, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan akan berperang untuk kamu. Seberapa besar aktivitas saudara dalam sehari nanti, pegang janji Tuhan. Tuhan akan berperang bagi kamu. Itu artinya bahwa saudara tidak perlu lagi cemas, tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi khawatir. Memang ada persoalan-persoalan di depan kita nanti, mungkin ada. Mungkin akan terjadi 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, atau mungkin siang nanti, atau sore. Terserah mau datang kapanpun. Tapi yang penting adalah Tuhan akan berperang untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saudara nggak perlu lagi cemas. Kalau saudara baca ayat ini secara menyeluruh, nggak cuma ayat 14 saja. Saudara baca di dalam kisah umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Dia berhadapan dengan Laut Tiberau. Di belakang dia berhadapan dengan tentara Fir'aun. Saudara bayangkan kalau bangsa Israel itu adalah saudara, atau saudara waktu itu ada di sana. Yang pasti adalah kepanikan. Bagaimana tidak panik saudara? Di depan tidak ada jalan keluar. Ada Laut Tiberau. Andai kata mereka bisa berenang, seberapa kuat mereka bisa menyeberangi. Mau kembali ke belakang, tentara Fir'aun sudah siap. Yang ada dalam benak mereka, yang ada dalam pikiran mereka adalah sebentar lagi mati. Kalaupun tidak mati, mereka harus ditangkap, mereka harus disiksa, mereka harus dipenjara, mereka harus mengalami sesuatu yang tidak baik lagi. Bahkan lebih buruk lagi sebelum mereka
meninggalkan Mesir. Saudara, itu ada dalam bayangan mereka. Makanya kalau saudara baca kisah umat Allah keluar dari Mesir menuju Kanaan itu, mereka sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, gitu. Marah kepada Musa. Kenapa? Kondisinya seperti itu. Sesuatu yang di dalam pikiran mereka, apa yang mereka akan alami, itu sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan. Makanya kita pernah mendengar satu kata-kata yang diungkapkan oleh umat Allah waktu itu. Apa tidak ada kuburan di tanah Mesir? Karena dalam pikiran mereka, mereka mati. Pasti mati. Sudah tidak ada harapan. Saudara, inilah yang dirasakan oleh umat Allah waktu itu. Inilah yang dialami oleh umat Allah. Tetapi firman Tuhan ini katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Sebagai pimpinan yang dipilih oleh Allah untuk memimpin umat Allah keluar dari Mesir menuju Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, mungkin saudara mengalami hal yang sama. Saudara mengalami sesuatu situasi yang mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Saudara sedang panik. Karena memang saudara sedang menghadapi persoalan. Saudara sedang cemas. Karena mungkin ada pergumulan yang belum terselesaikan. Tapi pagi hari ini, dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya saudara tahu. Dan supaya saudara tidak terus panik. Tuhan katakan, aku akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Saudara, kalau kata-kata ini kita renungkan, ini sesuatu makna yang sangat dalam. Kenapa? Kita hanya diam aja. Tuhan yang perang. Kita hanya lihat aja. Atau kalau saya terjemahkan dengan bahasa bebas saya, tahu-tahu selesai gitu persoalannya. Tahu-tahu kita sudah nikmati kebaikan Tuhan. Kalau saudara berpikir seperti apa yang saya terjemahkan ini tadi, mungkin saudara katakan, wah enak ya. Tapi kapan? Sekarang saya ini lagi panik. Sekarang ini saya lagi butuh. Saya sangat butuh pertolongan Tuhan. Sekarang saya pengen sesuatu kesembuhan terjadi. Tapi kapan, Pak? Kapan Tuhan berperang buat saya? Saudara, coba sekali lagi. Kalau Tuhan katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Banyak orang menerjemahkan kata diam saja. Itu tidak melakukan apa-apa. Saudara, memang diam itu sedang berdiam diri, tidak melakukan aktivitas. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Ada sesuatu yang diam, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang aktif. Satu contoh misalnya. Kalau saudara tahu ayam yang sedang mengerami telurnya, dan kita lihat telurnya itu diam. Tidak ada pergerakan. Tetapi di dalam telur itu ada satu pergerakan, ada satu aktivitas yang tidak pernah bisa kita lihat dengan mata, kecuali mungkin dengan alat-alat tertentu. Karena sekarang semakin modern ya, semakin canggih, banyak alat-alat yang bisa mendeteksi itu. Tetapi itu merupakan satu gambaran. Ada
sesuatu yang aktif di dalamnya. Atau saudara bisa pakai contoh dinamit. Itu sepertinya sesuatu benda yang diam aja. Tetapi sebenarnya itu adalah suatu benda yang aktif. Dan ketika dia diaktifkan, diledakkan, maka ada sesuatu yang dahsyat. Demikian juga dengan telur-telur yang diam tadi. Ketika waktunya tiba, dia menetas, maka ada satu kehidupan yang luar biasa. Berbeda dengan sesuatu yang sebelumnya hanya terdiam. Saudara, ketika firman Tuhan katakan kamu akan diam saja, bukan berarti saudara diam saja menikmati kesetresan saudara, menikmati kepanikan saudara. Bukan, saudara. Tapi saudara harus aktif, dinamis, bergerak. Mungkin saudara hanya diam di rumah, mungkin saudara hanya diam di kamar, mungkin hanya saudara diam di suatu tempat, tidak masalah. Yang penting adalah hati saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Coba kita lihat apa yang dilakukan Musa. Ketika dia menghadapi Laut Tiberau. Di belakang tentara Firaun yang siap untuk menangkap mereka kembali. Karena dia memberikan kesempatan untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Maka dia menemukan jalan keluar. Mari kita buka di dalam ayat yang Keluaran pasal 14, ayat yang ke-16. Saya teringat ayat ini, supaya saudara mengerti apa yang Tuhan komunikasikan dengan Musa, atau Tuhan perintahkan kepada Musa. Dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, ketika sesuatu sedang mereka hadapi, umat Allah sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk melakukan atau mengangkat tongkatnya dan membelah laut itu. Sesuatu yang mustahil. Seberapa sih tongkat Musa? Saya mungkin tidak pernah melihat seberapa besar tongkat Musa. Tapi kalau saya bayangkan tongkat yang mungkin sebesar genggaman Musa saja. Untuk membelah laut besar itu sangat tidak mungkin terbelah. Tetapi itu terjadi dan sejarah mencatat. Ini fakta. Laut itu terbelah dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Ini sesuatu yang dahsyat. Saudara, berdiam bukanlah pasif, tapi berdiam diri. Diam, memberikan kesempatan Tuhan. Ketika Tuhan ngomong untuk kita melakukan sesuatu, mari kita lakukan. Kalau Tuhan suruh diam saja, ya sudah diam. Kalau Tuhan suruh berjalan, mungkin kita lagi sakit, mungkin kita lagi tidak bisa berjalan. Dan setelah saudara berkomunikasi dengan Tuhan dan Tuhan katakan, bangkit, berjalanlah. Maka yang perlu saudara lakukan adalah bangkit dan berjalan. Dan lihat, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Demikian juga saudara-saudara yang menghadapi pergumulan. Komunikasi dengan Tuhan. Mungkin tidak ada banyak yang saudara harus bisa lakukan. Yang saudara bisa kerjakan. Tapi lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan hanya pengen berkomunikasi, ya terus berkomunikasi saja sama Tuhan. Bagaimana Pak jalan keluarnya? Lihat saja nanti. Tuhan akan buka jalan.
pagi hari ini, jangan panik lagi, jangan cemas lagi. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Saya yakin ini bisa memberkati kita semua. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7b. Dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan panik, jangan gelisah. Karena ketika engkau panik, engkau gelisah, engkau tidak tenang. Ketidaktenanganmu membuat engkau tidak bisa berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Pagi hari ini, miliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Tenangkan dirimu, kuasai dirimu. Diam. Dan lihat Tuhan akan berperang bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah kami. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh termeterai dalam hati kami. Sehingga setiap kami menghadapi persoalan, setiap kami menghadapi pergumulan, bahkan sakit penyakit pun, Engkau Allah yang berperang bagi kami. Engkau Allah yang akan membereskan segala persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga dengan aktivitas kami selanjutnya. Sepanjang hari ini, Tuhan akan berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.